Hai semuanya, pernahkah kalian merasa sudah mengenal seseorang dengan baik hanya karena melihat penampilannya selama beberapa detik? Atau mungkin pernah langsung menyukai seseorang karena senyumnya terlihat ramah, lalu beberapa waktu kemudian justru menemukan kenyataan yang sangat berbeda? Hal seperti ini terjadi setiap hari tanpa kita sadari. Otak manusia memang dirancang untuk membuat penilaian dengan cepat. Dalam hitungan detik, kita sudah mulai menyimpulkan apakah seseorang bisa dipercaya, menyenangkan, pintar, arogan, baik hati, atau bahkan berbahaya. Masalahnya, kecepatan bukan berarti ketepatan. Tidak sedikit kesalahpahaman, konflik, bahkan penyesalan yang muncul karena kita terlalu cepat memberi label kepada orang lain. Ironisnya, kita sering tidak sadar bahwa cara memandang seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, emosi, lingkungan, dan prasangka daripada fakta yang sebenarnya. Akibatnya, kita tidak benar-benar melihat siapa orang itu, melainkan hanya melihat versi yang sudah dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Inilah alasan mengapa memahami cara manusia memandang dan menilai seseorang menjadi sangat penting. Semakin kita memahami proses ini, semakin kecil kemungkinan kita terjebak dalam penilaian yang keliru, dan semakin besar peluang kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan siapapun. Sejak kecil, kita sebenarnya sudah belajar menilai orang lain. Orang tua mengajarkan siapa yang baik dan siapa yang harus dihindari. Guru mengajarkan bagaimana membedakan teman yang rajin dan teman yang malas. Lingkungan memberi contoh tentang siapa yang dianggap sukses, siapa yang dianggap gagal, siapa yang pantas dihormati, dan siapa yang dipandang rendah. Semua pengalaman itu perlahan membentuk cara berpikir kita. Ketika bertemu orang baru, otak tidak memulai dari nol. Otak akan membandingkan orang tersebut dengan berbagai pengalaman yang sudah tersimpan sebelumnya. Jika wajahnya mirip seseorang yang pernah menyakiti kita, tanpa sadar kita menjadi lebih waspada. Jika cara berbicaranya mengingatkan pada seseorang yang baik kepada kita, kita cenderung merasa nyaman. Padahal, kemiripan itu belum tentu berarti mereka memiliki sifat yang sama. Sayangnya, otak lebih menyukai jalan pintas daripada melakukan analisis panjang setiap kali bertemu orang baru. Karena itulah, kesan pertama sering memiliki pengaruh yang sangat besar. Banyak orang berkata bahwa kesan pertama menentukan segalanya. Kalimat itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Kesan pertama memang sangat kuat, karena muncul ketika informasi yang kita miliki masih sangat sedikit. Dalam kondisi seperti itu, otak akan mengisi kekosongan dengan berbagai dugaan. Cara berpakaian, gaya berjalan, ekspresi wajah, nada bicara, hingga cara seseorang berjabat tangan bisa langsung dijadikan dasar penilaian. Orang yang berpakaian rapi sering dianggap lebih disiplin. Orang yang berbicara pelan dianggap lebih sopan. Orang yang banyak tersenyum dianggap lebih ramah. Sebaliknya, orang yang terlihat pendiam sering disangka sombong, padahal bisa jadi mereka hanya pemalu atau sedang kelelahan. Penilaian seperti ini memang memudahkan kita mengambil keputusan dengan cepat, tetapi seringkali jauh dari kenyataan. Penampilan menjadi salah satu hal yang paling sering mempengaruhi cara manusia menilai orang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa mata adalah indera yang pertama kali bekerja ketika bertemu seseorang. Apa yang terlihat di luar seringkali dianggap mencerminkan apa yang ada di dalam. Orang yang mengenakan pakaian mahal sering diasumsikan lebih berhasil. Orang yang tampil sederhana kadang dipandang kurang mampu. Orang yang berwajah menarik sering memperoleh perlakuan yang lebih baik dibandingkan mereka yang dianggap biasa saja. Fenomena ini terjadi di berbagai tempat, mulai dari lingkungan sekolah, dunia kerja, hingga kehidupan sehari-hari. Padahal, karakter seseorang sama sekali tidak bisa diukur dari pakaian, wajah, atau barang yang mereka miliki. Banyak orang sederhana yang memiliki hati luar biasa. Sementara tidak sedikit orang yang terlihat sempurna, ternyata menyimpan sifat yang merugikan orang lain. Selain penampilan, cara berbicara juga memiliki pengaruh yang besar. Orang yang berbicara dengan percaya diri sering dianggap lebih pintar meskipun isi pembicaraannya belum tentu benar. Sebaliknya, orang yang gugup saat berbicara sering diremehkan meskipun sebenarnya memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas. Manusia memang cenderung lebih mudah percaya pada orang yang terlihat yakin. Padahal, rasa percaya diri tidak selalu sejalan dengan kemampuan. Ada orang yang sangat ahli tetapi rendah hati, sehingga terlihat biasa saja. Ada pula orang yang sebenarnya kurang memahami suatu hal, tetapi mampu meyakinkan banyak orang karena cara penyampaiannya sangat menarik.
Jika kita hanya menilai dari cara berbicara, kemungkinan besar kita akan melewatkan banyak potensi yang sebenarnya luar biasa. Pengalaman hidup juga sangat mempengaruhi cara kita memandang orang lain. Seseorang yang pernah dikhianati mungkin akan lebih sulit percaya kepada orang baru. Orang yang pernah dibohongi berkali-kali menjadi lebih curiga terhadap setiap janji. Sebaliknya, mereka yang tumbuh di lingkungan kasih sayang cenderung lebih mudah percaya kepada orang lain. Tidak ada yang sepenuhnya salah dalam hal ini, karena pengalaman memang membentuk cara kita bertahan hidup. Namun masalah muncul ketika pengalaman masa lalu dijadikan ukuran mutlak untuk menilai semua orang yang kita temui. Tidak semua orang akan mengulang kesalahan yang pernah dilakukan orang lain kepada kita. Jika kita terus membawa luka lama ke setiap hubungan baru, maka kita bukan hanya melindungi diri, tetapi juga menutup kesempatan bertemu orang-orang baik yang sebenarnya tulus. Lingkungan sosial juga berperan besar dalam membentuk penilaian kita. Tanpa sadar, kita sering ikut memandang seseorang berdasarkan pendapat banyak orang. Jika seseorang terkenal sebagai pribadi yang baik, kita cenderung langsung mempercayainya sebelum mengenalnya sendiri. Sebaliknya, jika seseorang sudah memiliki reputasi buruk, kita sering menjaga jarak bahkan sebelum mengetahui cerita yang sebenarnya. Inilah yang membuat gosip memiliki kekuatan yang begitu besar. Sekali seseorang diberi label tertentu, label itu bisa melekat sangat lama meskipun kenyataannya sudah berubah. Padahal setiap manusia memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri. Menilai seseorang hanya berdasarkan cerita orang lain, berarti kita menyerahkan cara berpikir kita kepada pendapat yang belum tentu benar. Media sosial membuat proses penilaian ini menjadi jauh lebih cepat sekaligus lebih rumit. Dalam beberapa detik, kita bisa melihat foto, video, unggahan, komentar, hingga jumlah pengikut seseorang. Semua informasi itu sering dijadikan dasar untuk menilai kepribadian mereka. Orang yang sering mengunggah foto liburan dianggap bahagia. Orang yang jarang mengunggah apapun dianggap tidak memiliki kehidupan menarik. Orang yang memiliki banyak pengikut dianggap lebih sukses. Padahal, media sosial hanya menampilkan sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Banyak orang yang terlihat bahagia di layar ternyata sedang menghadapi masalah besar. Sebaliknya, ada orang yang hampir tidak pernah mengunggah apapun, tetapi menjalani kehidupan yang sangat damai dan penuh makna. Apa yang terlihat di internet belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Hal lain yang sering mempengaruhi penilaian kita adalah kesamaan. Manusia cenderung lebih mudah menyukai orang yang memiliki hobi, pendapat, latar belakang, atau kebiasaan yang mirip dengan dirinya. Ketika bertemu seseorang yang menyukai hal yang sama, kita langsung merasa lebih dekat. Sebaliknya, ketika bertemu orang yang memiliki pandangan berbeda, kita lebih mudah merasa tidak nyaman. Padahal perbedaan bukan bukti bahwa seseorang lebih buruk. Justru melalui perbedaan itulah kita bisa belajar melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Jika kita hanya mau menerima orang-orang yang sama dengan diri kita, maka dunia akan terasa sangat sempit. Hubungan yang sehat bukan dibangun karena selalu sepakat dalam segala hal, melainkan karena mampu saling menghargai meskipun memiliki banyak perbedaan. Tidak hanya kesamaan, manusia juga memiliki kecenderungan untuk mencari bukti yang mendukung keyakinan yang sudah lebih dulu dimiliki. Misalnya, ketika sejak awal kita merasa seseorang itu tidak ramah, maka setiap sikap kecil yang terlihat dingin akan dianggap sebagai bukti bahwa penilaian kita benar. Sebaliknya, ketika orang tersebut menunjukkan perhatian atau membantu orang lain, kita mungkin menganggapnya hanya berpura-pura. Hal yang sama juga terjadi ketika kita sudah terlanjur menyukai seseorang. Kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sering dianggap wajar, sementara kelebihan mereka terus diperbesar. Tanpa sadar, kita lebih sibuk mencari pembenaran daripada mencari kebenaran. Akibatnya, penilaian yang kita buat semakin sulit berubah, meskipun kenyataannya sudah menunjukkan hal yang berbeda. Ada pula kebiasaan manusia yang sering menilai seseorang hanya dari satu kejadian. Ketika melihat seseorang marah sekali, kita langsung menyimpulkan bahwa orang itu pemarah. Ketika melihat seseorang terlambat datang, kita menganggapnya tidak disiplin. Ketika melihat seseorang gagal sekali, kita langsung berpikir bahwa ia tidak mampu. Padahal, satu peristiwa tidak pernah cukup untuk menggambarkan seluruh kepribadian seseorang. Semua orang pernah marah, pernah terlambat, pernah salah, dan pernah gagal. Jika hidup kita sendiri hanya dinilai dari satu kesalahan yang pernah dilakukan,
tentu kita juga akan merasa tidak adil. Sayangnya, kita sering berharap orang lain memahami keadaan kita, tetapi kita sendiri enggan memahami keadaan mereka. Cara manusia memandang orang lain juga dipengaruhi oleh emosi yang sedang dirasakan saat itu. Ketika suasana hati sedang buruk, hal-hal kecil bisa terlihat sangat mengganggu. Candaan sederhana bisa dianggap sebagai penghinaan. Kritik yang sebenarnya membangun terasa seperti serangan pribadi. Sebaliknya, ketika hati sedang bahagia, kita cenderung lebih mudah memaklumi kesalahan orang lain. Ini menunjukkan bahwa penilaian kita tidak selalu objektif. Terkadang yang berubah bukan orang lain, melainkan suasana hati kita sendiri. Karena itu, keputusan yang diambil saat emosi sedang memuncak seringkali berakhir dengan penyesalan. Memberi waktu untuk menenangkan diri sebelum menyimpulkan sesuatu merupakan kebiasaan yang sangat berharga. Faktor budaya juga ikut membentuk cara kita memandang seseorang. Setiap lingkungan memiliki standar yang berbeda tentang apa yang dianggap sopan, baik, atau pantas. Di suatu tempat, berbicara dengan suara lantang dianggap menunjukkan semangat dan kepercayaan diri. Di tempat lain, hal yang sama justru dianggap kurang sopan. Ada budaya yang mengajarkan untuk selalu menatap lawan bicara sebagai tanda menghargai, sementara budaya lain menganggap tatapan yang terlalu lama justru tidak nyaman. Jika kita tidak memahami perbedaan seperti ini, kita bisa saja salah menilai seseorang hanya karena mereka dibesarkan dengan kebiasaan yang berbeda. Padahal, niat mereka mungkin sama sekali tidak buruk. Usia juga sering mempengaruhi cara manusia memberikan penilaian. Anak muda kadang dianggap kurang berpengalaman hanya karena usianya masih muda, meskipun kemampuan mereka sangat baik. Sebaliknya, orang yang lebih tua sering dianggap selalu benar hanya karena memiliki usia yang lebih matang. Memang pengalaman hidup memiliki nilai yang besar, tetapi usia tidak otomatis menentukan kebijaksanaan. Ada orang yang masih muda tetapi mampu berpikir matang karena banyak belajar dari kehidupan. Ada pula orang yang sudah berumur tetapi masih sulit mengendalikan emosi dan enggan menerima pendapat orang lain. Jika kita terlalu bergantung pada usia sebagai ukuran, kita beresiko mengabaikan kualitas yang sebenarnya. Status sosial dan pekerjaan juga tidak luput dari penilaian manusia. Banyak orang lebih menghormati seseorang setelah mengetahui jabatan atau profesinya. Seorang dokter, dosen, pengusaha, atau pejabat sering mendapatkan penghormatan lebih dibandingkan orang yang bekerja di bidang lain. Padahal, nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan hanya oleh pekerjaannya. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur memiliki martabat yang sama. Orang yang bekerja membersihkan jalan, mengantar barang, bertani, atau menjadi buruh juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sayangnya, sebagian orang masih mengukur harga diri seseorang dari posisi atau penghasilannya. Cara berpikir seperti ini membuat kita lebih mudah mengagumi pencapaian daripada menghargai karakter. Ada pula kecenderungan untuk menganggap orang yang berbicara dengan tenang sebagai orang yang lemah. Padahal, ketenangan seringkali lahir dari kemampuan mengendalikan diri, bukan dari ketidakberanian. Sebaliknya, orang yang berbicara keras belum tentu memiliki keberanian yang lebih besar. Kadang suara yang tinggi hanya menjadi cara untuk menutupi rasa tidak aman dalam dirinya. Karena itu, kita perlu berhati-hati agar tidak tertipu oleh penampilan luar. Banyak kualitas penting dalam diri manusia tidak langsung terlihat. Kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, kesabaran, dan ketulusan justru sering tampak setelah kita mengenal seseorang dalam waktu yang cukup lama. Menariknya, manusia bukan hanya senang menilai orang lain, tetapi juga sangat ingin dinilai dengan baik. Hampir semua orang ingin dianggap sopan, baik, cerdas, dan dapat dipercaya. Keinginan ini membuat banyak orang berusaha menunjukkan sisi terbaiknya ketika bertemu orang baru. Itu bukan sesuatu yang salah, karena setiap orang tentu ingin memberikan kesan yang baik. Namun, masalah muncul ketika seseorang mulai berpura-pura menjadi orang lain hanya demi mendapatkan penerimaan. Mereka menyembunyikan kepribadian aslinya, mengikuti semua pendapat orang lain, bahkan mengorbankan nilai-nilai yang diyakini hanya agar tidak dipandang buruk. Pada akhirnya, mereka memang diterima oleh banyak orang,
tetapi kehilangan jati diri mereka sendiri. Di sisi lain, ada pula orang yang sama sekali tidak peduli terhadap penilaian orang lain. Sekilas hal ini terdengar ideal, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebagai makhluk sosial, kita tetap membutuhkan masukan dari orang lain. Kritik yang disampaikan dengan baik bisa membantu kita melihat kekurangan yang selama ini tidak disadari. Yang perlu dijaga adalah keseimbangan. Jangan sampai hidup sepenuhnya dikendalikan oleh pendapat orang lain, tetapi juga jangan menutup telinga terhadap semua masukan. Tidak semua kritik adalah kebencian, dan tidak semua pujian adalah ketulusan. Belajar membedakan keduanya merupakan bagian dari kedewasaan. Pada akhirnya, cara manusia memandang dan menilai seseorang selalu dipengaruhi oleh banyak hal yang saling berkaitan. Pengalaman hidup, lingkungan, emosi, budaya, penampilan, cara berbicara, hingga informasi yang didengar dari orang lain, semuanya ikut membentuk kesimpulan yang muncul di dalam pikiran. Karena itulah, tidak ada penilaian yang benar-benar sempurna. Selalu ada kemungkinan bahwa apa yang kita lihat hari ini hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang jauh lebih besar. Semakin kita menyadari keterbatasan cara berpikir kita, semakin rendah hati pula kita dalam menilai orang lain. Mungkin pelajaran paling berharga adalah menyadari bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan cerita yang tidak selalu terlihat. Orang yang tampak dingin mungkin sedang memikul beban keluarga. Orang yang mudah marah mungkin sedang kelelahan menghadapi tekanan hidup. Orang yang terlihat selalu tersenyum bisa saja sedang menyembunyikan kesedihan yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Sebaliknya, orang yang tampak sempurna dari luar belum tentu memiliki kehidupan yang benar-benar bahagia. Ketika kita mulai memahami bahwa setiap orang membawa kisahnya masing-masing, kita akan lebih berhati-hati dalam memberi penilaian. Kita tidak lagi terburu-buru memberi label hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan, melainkan belajar mengenal seseorang dengan lebih sabar, lebih terbuka, dan lebih bijaksana. Sikap seperti inilah yang membuat hubungan antar manusia menjadi lebih hangat, lebih tulus, dan lebih penuh pengertian. Seringkali, kita lupa bahwa cara kita menilai orang lain sebenarnya merupakan cerminan dari cara kita melihat dunia. Dua orang bisa melihat peristiwa yang sama, bertemu orang yang sama, bahkan mendengar ucapan yang sama, tetapi menghasilkan penilaian yang sangat berbeda. Hal itu terjadi karena setiap orang membawa pengalaman, nilai, harapan, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan penuh kepercayaan akan lebih mudah melihat sisi baik orang lain. Sebaliknya, seseorang yang berkali-kali dikecewakan mungkin akan lebih dulu melihat kemungkinan buruk sebelum melihat niat baik. Tidak ada yang sepenuhnya benar atau salah, tetapi kita perlu menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai kenyataan seringkali hanyalah hasil dari sudut pandang kita sendiri. Kesadaran ini membuat kita tidak mudah memaksakan penilaian kepada orang lain, seolah-olah itu adalah satu-satunya kebenaran. Ada kalanya seseorang berubah begitu besar sehingga penilaian lama sudah tidak lagi relevan. Sayangnya, manusia sering lebih mudah mengingat kesalahan daripada perubahan. Orang yang pernah melakukan satu kesalahan bertahun-tahun lalu masih terus diingat dengan kesalahan itu, meskipun sekarang ia sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sebaliknya, orang yang selama ini dikenal baik kadang tetap dipuji meskipun mulai menunjukkan perilaku yang merugikan. Ini menunjukkan bahwa label yang sudah melekat seringkali lebih kuat daripada kenyataan yang sedang terjadi. Padahal, setiap manusia terus bertumbuh. Tidak ada yang benar-benar sama seperti 5 atau 10 tahun yang lalu. Ada yang menjadi lebih sabar, ada yang menjadi lebih dewasa, ada yang belajar dari kegagalan, dan ada pula yang berubah karena pengalaman hidup yang mengajarkan banyak hal. Memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berubah merupakan bentuk keadilan yang sering terlupakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering melihat bagaimana penilaian manusia dipengaruhi oleh kelompok. Ketika banyak orang menyukai seseorang, kita cenderung ikut menyukainya. Ketika banyak orang membenci seseorang, kita lebih mudah ikut menjauh tanpa mencari tahu penyebab sebenarnya. Keinginan untuk diterima dalam kelompok membuat manusia kadang mengorbankan penilaiannya sendiri. Kita takut dianggap berbeda jika memiliki pendapat yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Akibatnya, banyak penilaian yang sebenarnya tidak lahir dari pemikiran pribadi, melainkan hanya mengikuti arus.
Sikap seperti ini berbahaya karena membuat kita kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu secara objektif. Perkembangan teknologi membuat keadaan menjadi semakin rumit. Informasi menyebar sangat cepat, tetapi tidak semua informasi benar. Potongan video beberapa detik, satu foto tanpa konteks atau satu kalimat yang dipotong dari pembicaraan panjang bisa mengubah cara jutaan orang memandang seseorang. Banyak orang langsung marah, menghujat atau memberikan penilaian tanpa mengetahui cerita secara utuh. Setelah beberapa waktu berlalu, baru diketahui bahwa informasi tersebut ternyata tidak lengkap atau bahkan salah. Namun kerusakan yang terjadi seringkali sudah terlanjur besar. Nama baik seseorang bisa hancur hanya karena penilaian yang terburu-buru. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa kecepatan memperoleh informasi seharusnya diimbangi dengan kehati-hatian dalam menyimpulkan sesuatu. Yang menarik adalah manusia sebenarnya ingin dipahami lebih dalam, tetapi seringkali tidak memberikan kesempatan yang sama kepada orang lain. Ketika kita melakukan kesalahan, kita berharap orang lain memahami alasan di balik tindakan tersebut. Kita ingin mereka mengetahui bahwa kita sedang lelah, sedang tertekan atau sedang menghadapi masalah. Namun ketika orang lain melakukan kesalahan, kita justru lebih cepat menyimpulkan bahwa mereka memang memiliki sifat buruk. Perbedaan cara berpikir ini membuat banyak hubungan menjadi renggang. Kita minta pengertian, tetapi enggan memberikan pengertian. Kita ingin dimaklumi, tetapi sulit memaklumi. Padahal, hubungan yang sehat selalu dibangun dari sikap saling memahami, bukan saling menghakimi. Semakin dewasa seseorang seharusnya semakin berhati-hati pula dalam memberikan penilaian. Kedewasaan bukan ditandai dengan kemampuan berbicara panjang lebar tentang kesalahan orang lain, melainkan kemampuan menahan diri sebelum menyimpulkan sesuatu. Orang yang dewasa memahami bahwa kehidupan jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Mereka sadar bahwa satu tindakan tidak selalu mencerminkan seluruh kepribadian seseorang. Mereka juga mengerti bahwa setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga tidak semua keputusan bisa dinilai dengan ukuran yang sama. Sikap seperti ini membuat seseorang lebih tenang dalam menghadapi perbedaan dan tidak mudah terprovokasi oleh cerita yang belum tentu benar. Pada akhirnya, cara manusia memandang dan menilai seseorang akan selalu menjadi bagian dari kehidupan. Kita tidak mungkin berhenti membuat penilaian karena otak memang bekerja dengan cara seperti itu. Namun kita bisa belajar agar penilaian tersebut tidak berubah menjadi penghakiman yang merugikan. Kita bisa memberi waktu untuk mengenal seseorang lebih dalam, mendengar lebih banyak sebelum berbicara, memahami sebelum menyimpulkan dan melihat keseluruhan cerita sebelum memberikan label. Dengan begitu, kita bukan hanya menjadi lebih bijaksana dalam menilai orang lain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih penuh rasa hormat dan saling percaya. Yang tidak kalah penting adalah mengingat bahwa sebagaimana kita menilai orang lain pun sedang menilai kita. Tidak semua penilaian itu akan benar, dan tidak semuanya harus kita jadikan beban. Akan selalu ada orang yang salah memahami niat kita, salah mengartikan sikap kita, atau membentuk pendapat hanya dari sepotong cerita. Kita tidak mungkin mengendalikan semua itu. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap, karakter, dan cara kita memperlakukan orang lain. Seiring waktu, karakter yang konsisten akan berbicara lebih keras daripada penilaian sesaat. Orang mungkin bisa salah menilai pada awalnya, tetapi tindakan yang terus-menerus menunjukkan kebaikan akan perlahan mengubah pandangan mereka. Karena itu, daripada terlalu sibuk memikirkan bagaimana semua orang memandang kita, jauh lebih bermanfaat jika kita fokus menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, rendah hati, dan menghargai sesama. Pada akhirnya, penilaian manusia bisa berubah-ubah, tetapi karakter yang baik akan selalu memiliki nilai yang bertahan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, ada satu kenyataan yang perlu benar-benar kita pahami, yaitu bahwa tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal orang lain secara utuh. Bahkan terhadap orang yang sudah hidup bersama kita selama bertahun-tahun, masih ada sisi-sisi dalam dirinya yang mungkin belum pernah kita ketahui. Setiap orang memiliki pengalaman, luka, ketakutan, harapan, dan pergumulan yang tidak selalu diceritakan kepada siapapun. Karena itulah, setiap penilaian yang kita buat sebenarnya selalu memiliki keterbatasan. Kita hanya melihat apa yang tampak di permukaan, sementara sebagian besar kehidupan seseorang berada di balik hal-hal yang tidak terlihat. Kesadaran ini seharusnya membuat kita lebih rendah hati dalam berbicara tentang orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pendapat, tetapi kita perlu menyadari bahwa pendapat tersebut belum tentu menggambarkan kenyataan secara menyeluruh.
Seringkali kita terlalu mudah mengatakan, orang itu memang seperti itu. Padahal, manusia bukan benda mati yang sifatnya tidak pernah berubah. Setiap hari kita belajar dari pengalaman, memperbaiki kesalahan, menghadapi kegagalan, dan bertumbuh menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Orang yang dulu pemarah bisa belajar mengendalikan emosinya. Orang yang dulu egois bisa berubah menjadi lebih peduli. Orang yang dulu tidak bertanggung jawab bisa menjadi seseorang yang sangat dapat diandalkan. Begitu pula sebaliknya. Ada orang yang dulu dikenal baik, tetapi kemudian berubah karena berbagai pilihan hidup yang diambilnya. Artinya, menilai seseorang berdasarkan masa lalunya saja sama tidak adilnya dengan menilai seseorang hanya dari satu hari dalam hidupnya. Kita juga perlu menyadari bahwa setiap manusia memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan orang lain. Seseorang mungkin menjadi atasan yang tegas di tempat kerja, tetapi menjadi ayah atau ibu yang penuh kasih di rumah. Ada yang terlihat pendiam di lingkungan sosial, tetapi sangat aktif ketika berada bersama keluarga atau sahabat dekatnya. Ada yang tampak serius saat bekerja karena tuntutan profesi, tetapi sebenarnya memiliki selera humor yang tinggi ketika sedang bersantai. Semua itu menunjukkan bahwa manusia memiliki banyak sisi yang muncul sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Jika kita hanya mengenal satu sisi, lalu menganggap itulah keseluruhan dirinya, maka penilaian kita pasti tidak lengkap. Tidak sedikit hubungan yang rusak hanya karena kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dihindari. Sebuah pesan singkat yang dibaca dengan nada yang salah bisa memicu pertengkaran. Wajah yang terlihat datar dianggap marah, padahal sedang banyak pikiran. Seseorang yang tidak menyapa disangka sombong, padahal tidak melihat karena sedang terburu-buru. Hal-hal kecil seperti ini terjadi hampir setiap hari. Sayangnya, kita lebih sering memilih berasumsi daripada bertanya. Kita merasa sudah tahu jawabannya, padahal belum tentu demikian. Andai lebih banyak orang mau bertanya dengan baik sebelum menyimpulkan sesuatu, mungkin akan jauh lebih sedikit hubungan yang berakhir karena salah paham. Ada pelajaran sederhana yang sering dilupakan, yaitu bahwa kebaikan seseorang tidak selalu terlihat dengan cara yang mencolok. Dunia saat ini sering membuat kita lebih mudah memperhatikan orang yang paling keras berbicara, paling banyak tampil, atau paling sering menunjukkan pencapaiannya. Padahal banyak orang baik yang menjalani hidup dengan tenang, tanpa merasa perlu menunjukkan semua yang mereka lakukan. Mereka membantu tanpa mengharapkan pujian, bekerja tanpa mencari perhatian, dan berbuat baik tanpa menunggu tepuk tangan. Orang-orang seperti ini seringkali luput dari penilaian manusia, karena dunia lebih mudah melihat sesuatu yang ramai daripada sesuatu yang tulus. Sebaliknya, tidak semua hal yang terlihat baik benar-benar berasal dari hati yang baik. Ada orang yang sangat pandai membangun citra di depan banyak orang, tetapi memperlakukan orang-orang terdekatnya dengan buruk. Ada yang selalu terlihat murah senyum di depan umum, tetapi mudah merendahkan orang ketika tidak ada yang melihat. Ada pula yang senang memperlihatkan kepeduliannya kepada banyak orang hanya agar mendapatkan pengakuan. Semua ini mengingatkan kita bahwa penampilan luar memang penting, tetapi karakter sejati biasanya terlihat dari kebiasaan kecil yang dilakukan ketika tidak ada siapapun yang sedang memperhatikan. Semakin banyak pengalaman hidup yang kita miliki, seharusnya semakin kita menyadari bahwa hidup tidak sesederhana hitam putih. Tidak semua orang baik selalu benar, dan tidak semua orang yang pernah salah akan terus menjadi buruk. Kehidupan dipenuhi oleh proses belajar, memperbaiki diri, dan menghadapi berbagai ujian yang membentuk karakter seseorang. Oleh karena itu, kebiasaan memberi kesempatan kedua seringkali jauh lebih bijaksana daripada langsung menutup pintu karena satu kesalahan. Tentu saja, bukan berarti kita harus terus membiarkan diri disakiti atau mengabaikan batasan yang sehat. Namun memberi ruang bagi kemungkinan bahwa seseorang bisa berubah adalah sikap yang mencerminkan kedewasaan. Pada saat yang sama, kita juga perlu belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami diri kita dengan benar. Akan selalu ada orang yang salah menilai niat kita, meragukan ketulusan kita, atau membentuk pendapat hanya berdasarkan cerita yang mereka dengar. Jika kita terus berusaha menyenangkan semua orang, kita akan kelelahan karena hal itu memang tidak mungkin dilakukan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa tindakan kita
sejalan dengan nilai-nilai yang kita yakini, biarkan waktu menjadi saksi atas karakter yang kita bangun. Penilaian yang muncul karena prasangka biasanya tidak bertahan lama, tetapi karakter yang konsisten akan perlahan menjawab keraguan tanpa perlu banyak penjelasan. Ketika kita mulai mengurangi kebiasaan menghakimi dan lebih banyak berusaha memahami, hubungan dengan orang lain akan terasa jauh lebih ringan. Kita tidak lagi mudah tersinggung hanya karena pendapat yang berbeda. Kita tidak terburu-buru memutuskan bahwa seseorang tidak layak dihargai hanya karena melakukan satu kesalahan. Kita juga tidak mudah mengidolakan seseorang secara berlebihan hanya karena melihat sisi terbaik yang ditampilkan kepada publik. Kita belajar melihat manusia sebagai pribadi yang utuh, dengan kelebihan sekaligus kekurangan, dengan keberhasilan sekaligus kegagalan, dengan kekuatan sekaligus kelemahannya. Pada akhirnya, cara manusia memandang dan menilai seseorang bukan hanya menentukan bagaimana kita memperlakukan orang lain, tetapi juga menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Orang yang selalu dipenuhi prasangka akan lebih sulit percaya siapapun. Orang yang terlalu cepat memberi label akan kehilangan banyak kesempatan untuk mengenal pribadi-pribadi yang sebenarnya luar biasa. Sebaliknya, mereka yang mau membuka pikiran, menunda penghakiman, dan memberi ruang untuk memahami akan memiliki hubungan yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih bermakna. Dunia ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang gemar menilai tanpa mengenal. Karena itu, menjadi pribadi yang mau memahami sebelum menghakimi adalah pilihan yang sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Ketika kita mampu melihat manusia sebagai sesama yang sama-sama sedang berjuang menjalani kehidupan, kita akan lebih mudah menghargai, memaafkan, dan memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Dan mungkin, disitulah letak kedewasaan yang sesungguhnya. Bukan pada seberapa cepat kita mampu menilai seseorang, melainkan pada seberapa bijaksana kita memilih untuk tidak terburu-buru menyimpulkan siapa dirinya.